Ahem. Ahem. Halo Tribuner, selamat bermalam minggu. Ketemu lagi di malam minggu. Jadi, Iya. Apa kabar ini, Nek BBM? alhamdulillah. Oke, seperti biasa di malam minggu kita ada review sedikit halaman PSM untuk edisi Minggu 4 September 2022. PSM kemarin 1-1 Tribuners di apa ya? Ya itu sudah disyukuri ya 1-1 karena PSM di kartu merah di babak pertama, dan meskipun sebenarnya PSM yang di kartu merah tapi kelihatan PSM yang kemarin punya banyak peluang sekali tuh dan hampir saja mencetak beberapa gol. Tapi ya kita syukuri 1 poin dan ini akan jadi modal nanti untuk kembali ke kandang. Insyaallah tanggal 9 ya? Iya tanggal 9 kita main lagi di Parepare. Mari kita merahkan Parepare lagi. Iya. Tapi kita yang mau diangkat besok ini soal kemarahannya Tavares. Kemarin itu saat press conference sekitar 20 menit setelah pertandingan itu, mulai dari awal sampai press conference berakhir Tavares hanya singgung soal wasit. Pokoknya puncak kemarahannya Tavares, coach Tavares ke wasit itu kayaknya kemarin. Ini kan beberapa pertandingan sebelumnya selalu mengkritik wasit, mulai dari lawan Persija, kemudian lawan Arema meskipun menang tetap wasit dikritik, dan kemarin itu emosi sekali kayaknya coach Tavares lihat tingkahnya wasit sampai geleng-geleng kepala. Kalau ada yang perhatikan pertandingan kemarin, coach Tavares sampai geleng-geleng kepala lihat kepemimpinannya wasit yang dari siapa sih namanya ini? Gimana ndak jengkel pertandingan kemarin itu jadi pertandingan apa ya? Paling banyak buat PSM Makassar. Ya, banyak pelanggaran keras yang tidak di kartu, sementara ada pelanggaran yang biasa, maksudnya bisa di pelanggaran biasa malah dikasih kartu. Nah, coach Tavares kemarin menyarankan Liga Indonesia atau penyelenggara sepak bola Indonesia pakai VAR, video assistant referee. Saking kesalnya itu coach Tavares bilang Indonesia butuh VAR sekarang. Iya tuh. Sangat darurat kalau melihat apa yang terjadi di lapangan. Sangat banyak sekali keputusan-keputusan yang salah dari wasit yang merugikan. Bukan cuma satu tim yang dirugikan, sampai 2 tim yang bertanding pun ikut dirugikan. Jadi coach Tavares bilang kalau mau bagus untuk sepak bola Indonesia, pakai VAR. Iya tuh. Pakai VAR dan hasilnya akan terlihat 3 sampai 4 tahun ke depan itu sepak bola Indonesia akan maju kalau memang berani menerapkan ini. Iya. Ini kan VAR sebenarnya sudah isu lama, sudah lama sekali. Tapi tahu kianu sebagian pengurus kan. Nah, ini yang Tidak bisa main. ini yang menjadi Main masalah kata. sebenarnya. Karena kalau pakai VAR otomatis ya hal-hal itu yang memang kan alasannya sekarang federasi karena mahal katanya kalau Banyak namamu uang itu. saya pikir juga tidak semahal itu VAR karena kan perangkatnya enggak mungkin lebih mahal nih kalau klub setiap tahun setiap pertandingan dapat denda 100-200 juta masa tidak dari situ tidak bisa mengoperasikan VAR. Kalaupun misalnya memang tidak semua pertandingan bisa dipakaikan VAR, pertandingan yang ya besar atau big match itu kan bisa dipakaikan VAR. Ini uji coba saja lah dulu atau seperti apa. Dan kalau kita lihat memang ya perlu memang sekali VAR. Banyak sekali kejadian kemarin yang perlu dicek ulang oleh wasit sebenarnya. Dari kubu PSM Wasit bonggo-bonggoton gitu. dari PSM kemarin sempat Rashid dijatuhkan di kotak penalti, itu seharusnya dicek di VAR dulu apakah benar pelanggaran atau tidak. Kalau untuk Persik ya kartu merah yang kemarin kartu merah blunder. Lain yang pelanggaran, lain yang di kartu merah. Nah, itu kan kemarin seandainya ada VAR ini kan bisa dicek semua yang mana sebenarnya untuk mengurangi keputusan konyol seperti ini. Karena kan kembali lagi ini dari dulu sudah lama masalah-masalah wasit dan selalu dikeluhkan ya begitu-begitu tidak ada solusi. Solusi terkini yang dikeluarkan PSSI itu menghukum wasit yang dinilai melanggar, dilarang memimpin pertandingan. Tapi apakah hukuman itu
Maksudnya selesai? Tidak. Nanti kalau kembali memimpin ya begitu-begitu terus ya. Jadi menghukum wasit itu tidak meningkatkan kualitas mereka, tapi menghentikan sementara. Nah, itu hukum kita mau langsung nih. Sekalian ganti wasitnya. Iya. Itu untuk PSM dan Coach Tavares ini meminta nanti di laga-laga selanjutnya PSM bertanding maupun klub-klub lain sebenarnya wasit benar-benar menjadi perhatian PSSI dan PT LIB selaku penyelenggara. Jangan sampai berulang-berulang terus sih. Ya memang sekarang berulang terus begitu-begitu ya terus wasit. Terus. Tidak, yang wasit yang bagus itu cuma beberapa orang yang bisa dinilai dianggap bagus lah memimpin pertandingan. Sisanya itu sangat-sangat tidak layak, dianggap belum layak memimpin laga Liga 1. Kacau memang, kacau wasit. Kacau. Itu untuk Coach Tavares. Ya. Nah, kemudian untuk berita saking kacaunya pertandingan kemarin itu, pengamat sepak bola Bung Ropan itu yang cukup terkenal itu sampai mengkritik bahwa ini pertandingan memang tidak beres sebenarnya. Ada yang entahlah tidak beres dalam artian mafia atau apa ya kita tidak tahu, tapi memang katanya ada upaya untuk menjegal PSM supaya tidak menang. Kemarin itu entah itu PSM kalah atau hanya seri seperti hasilnya kemarin, tapi ada memang upaya untuk menjegal PSM supaya tidak menang. Kalau melihat pertandingan sih kita bisa memang curiga seperti itu sebenarnya. Apa ada permainan ya, tapi itu kembali lagi kita tidak tahu, kita hanya bisa menebak-nebak itu di belakang. Dan tapi kalau memang ada yang seperti itu sungguh tercelalah mereka. Kita doakan masuk neraka. Orang-orang seperti itu. Ada juga berita soal apa ya, ini kita tunggu kabarnya Everton. Mudah-mudahan Everton ini segera sembuh dan bisa main lawan Persebaya nanti. Karena kan kalau Everton masih belum bisa main, otomatis kita hanya punya 2 pemain asing nanti main di Persebaya, karena Pluim dipastikan absen. Dan yang bisa main itu Yuran dan Kenso pun sekarang penampilannya belum terlalu signifikan meskipun sudah mencetak 1 gol. Dan ini yang dikira mudah-mudahan Everton bisa nanti dimainkan sudah pulih ya. Kita itu harapnya itu, karena tanpa Pluim PSM akan, meskipun sebenarnya PSM pernah menang tanpa Pluim lawan Arema, pernah menang. Cuma ya kita tetap butuh pemain asing, apalagi Everton selama ini cukup bagus perannya di depan, menjadi selain striker mencetak gol dia juga bisa turun ke tengah membantu membuat peluang. Itu kita harapkan Everton bisa tampil ya. Kita harap masih ada waktu sekitar sepekan ya, mudah-mudahan bisa pulih lah. Insyaallah. Untuk PSM terus, kemudian untuk otomotif lanjut untuk otomotif ini kan BBM naik hari ini. Iya. Di kelo kita oleh pemerintah setelah di prank yang dibilang tanggal 1 naik ternyata tidak naik. Nah, kita di kelo ini diumumkan sekarang 1 jam kemudian naik harga. Betul-betul kita dibikin kaget dengan ini. Nah, sekarang ini perusahaan penjual mobil ini mulai menawarkan berbagai macam promo terkait kenaikan BBM. Nah, Toyota ini menawarkan promo sekarang kalau beli mobil dikasih voucher bensin, voucher BBM. Nominalnya berapa saya kurang tahu, intinya ada banyak disiapkan voucher bagi pembeli khusus bulan ini. Karena kan kalau Toyota memang siapkan promo setiap bulan. Nah, kalau yang Agustus kemarin promo kemerdekaan, ini ada lagi promo September. Beli mobil dapat voucher bensin. Ada juga beli test drive. Kalau kita ke dealer Toyota dan melakukan test drive itu berpeluang dapat hadiah undian motor Benelli. Jadi beli kapan lagi beli motor beli mobil dapat motor juga. Nah, itu salah satu promo yang ditawarkan kalau Toyota yang bisa pelanggan coba. Kalau tertarik silakan ke dealer Toyota yang tersebar di banyak sekali daerah tidak hanya di Makassar, di berbagai kabupaten juga sudah ada dealer Toyota. Itu bisa Anda nikmati promo di sana. Kemudian masih soal BBM, karena sekarang BBM seperti yang pernah saya sampaikan dulu di review sebelumnya, kenaikan BBM kemungkinan akan memicu penjualan motor. Penjualan motor kemungkinan akan terdampak itu menurun. Tapi melihat ini, beberapa perusahaan produsen motor itu mulai melihat peluang untuk motor listrik.
Iya tahu. Nah, jadi yang sekarang digenjot ini adalah kendaraan listrik. Salah satunya motor, karena motor nilai masih cukup terjangkau lah untuk dibeli masyarakat dibanding mobil yang terlalu mahal untuk sekarang. Yamaha sebagai salah satu produsen motor yang populer di masyarakat itu mulai mengembangkan motornya. Tinggal dia tunggu waktu launchingnya. Gitu. Nah, jadi ada nih motornya ini, tinggal di produksi massalnya. Kapan di launching itu akan mulai diturunkan ke masyarakat. Jadi masyarakat dia mungkin merasa berat nanti selalu beli BBM apalagi mahal bensin. Ada motor listrik bisa dicoba. Dicas-cas di rumah tak. Tidak pergi makin kantor di SPBU, cas saja di rumah tak. Motor listrik. Kita tentu tidak sabar menunggu, dan bukan cuma Yamaha sebenarnya. Honda, Suzuki, pokoknya semua produsen-produsen motor sekarang sudah fokusnya juga ke kendaraan listrik, karena kan memang 2030 ya kalau tidak salah nanti semua lebih banyak nih kendaraan listrik di jalan daripada kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Betul. Jadi siap-siap sekarang yang mau beli motor baru, mending kita simpan uang tabung tunggu untuk motor listrik. Iya deh. Iya. Apa saya tabung uangku? Kalau motor pakai BBM kan biasa banyak nih. Mungkin ada di 2 atau 3 motor listrik. Betul, listrik sih. Jadi koleksi juga. Bisa simpan, kita tinggal tunggu launchingnya, mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan lah mungkin sudah ada yang dijual di pasaran untuk motor listrik. Sepeda listrik kan ada nih. Banyak nih sepeda listrik berkeliaran di Makassar itu. Motor listrik kita akan tunggu. Jadi ini terobosan baru. Bukan terobosan baru, sebenarnya sudah lama ini kendaraan listrik. Cuma produksi massalnya ini yang kita tunggu. Betul. Untuk terakhir untuk Makassar, siap-siap Tribuners, ada event besar di Makassar. Makassar Fest atau F8. Setelah vakum 2 tahun sejak pandemi itu F8 diselenggarakan lagi di Pantai Losari, dan mulai tanggal 7 sampai 11 September 2022. Jadi keren. Jadi yang mau lihat ada apa saja nanti di situ? Banyak. F8 ini banyak sekali, pokoknya fashion show yang mungkin datang atau pernah hadir di F8 sebelumnya, fashion show bisa lihat, kemudian pertunjukan pokoknya ramai sekali di F8 nanti. Cuma yang sedikit berbeda di tahun ini Tribuners, dulu kan gratis. Gratis. Sekarang itu ya adalah harga tiket sekarang disediakan oleh panitianya, ya kita tidak tahu apa alasannya, tapi mungkin saja karena yang disuguhkan juga lebih spesial. Katanya banyak artisnya nanti. Kita tidak artisnya siapa juga belum pasti kita tahu siapa. Yang jelas ini sudah ada 9 negara Tribuners terkonfirmasi akan meramaikan nanti. Jadi 9 negara ini ada yang tampil di fashion show, ada juga yang mungkin di nanti film dan sebagainya. Ada 9 negara, antaranya Jerman, Australia, kemudian Malaysia juga, nanti Thailand. Jadi ini jadi tontonan nanti di akhir pekan depan ya. Kita bisa yang tidak tahu mau jalan-jalan kemana, silakan ke Pantai Losari, karena di sepanjang Pantai Losari akan ditampilkan F8. Yes. Itu saja Tribuners bocoran. Oke deh guys. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.